أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kepada para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan semua jamaah yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta, mahabbah dan takdim kami kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, dan ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya untuk para sesepuh-sesepuh kita, untuk para orang tua kita. Hei anak muda, ingatlah, hari ini kita bisa hidup, kita bisa sekolah, kita bisa punya sepeda motor, kita bisa beraktivitas. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena perjuangan para orang tua kita. Untuk orang tua kita, berikan Al-Fatihah. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, pada malam hari ini saya punya beberapa pertanyaan. Sebelumnya pun kaulah nyon pengapora, sedejena teratan lagi toh kaulah nyon ini cintakan gue bersama dulu lagi. Tak apa nih, kata apa lagi? Tapi kan tretan bibi lagi. Olehnya artinya kaulah nih tak mau nengin aku bersama dulu. Gue nih sih. Baik, sebelum saya masuk pada materi, saya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, terutama untuk anak-anak mudanya di sekitaran Desa Purwo Asri. Di sini kemudian acara ini diselenggarakan oleh IKAPURI, Ikatan Pemuda Purwo Asri yang luar biasa. Jawab pertanyaan saya. Nanti yang bisa jawab, insya Allah kita akan hadiahkan 1 unit permen. Pakai permen tapi 1 unit lumayan kan? Enggak lah, ada hadiah khusus yang bisa jawab ya. Jawab Ogun ya Kak. Pertanyaan yang pertama adalah, Ngacung, saya tunjuk sebutkan nama, yang bisa jawab dapat hadiah. Dari arah mana matahari itu terbit? Pas apa ya? Ada temor. Ogun. Ada temor apa ada bere? Temor apa bere? Ogun, are you sure? Ada itu bahasa Inggris sih. Jangan-jangan gosip yang ngajar ini. Ada itu bahasa Inggris. Baik, pertanyaan pertama. Tapi terlalu banyak nih yang bisa jawab, terlalu banyak yang menang. Pertanyaan saya yang kedua adalah, kalau matahari itu terbit dari arah timur, ke arah mana matahari itu akan tenggelam? Debera pada temor? Ogun? Yakin pian? Kunci? Oke, kunci. Ternyata benar juga. Tapi mohon maaf, kalau cuma dek temor dek bere, nah karena TK bisa. Ini pertanyaan yang serius. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan serius. Untuk para pemuda yang hadir pada malam hari ini, jawab pertanyaan dengan serius. Kalau matahari itu terbit dari arah timur dan tenggelam ke arah barat, kira-kira di mana posisi matahari itu detik ini saat ini? Bisa. Ebor, dalam macam matahari ini cek. Di manakah kira-kira posisi matahari itu saat ini detik ini? Yang bisa jawab kontan dapat hadiah. Ayo. Ada yang barat, ada yang jawab timur agak ke barat-baratan dikit. Ada yang bilang Delao, jangan di mana Delao itu, insya Allah. Di atas, mereka lampu mereka punya matahari mereka. Ayo jawab,
Kalau matahari terbitnya dari timur, tenggelamnya ke arah barat, di mana posisi matahari itu saat ini, detik ini? Ada yang bilang selatan, timur, aduh, udah. Pas aja deh, ngaku pas ya? Pas? Baik. Mohon maaf. Kita boleh berbeda pendapat terkait di mana posisi matahari itu saat ini, tapi jujur, dalam pandangan mata saya, matahari itu saat ini, detik ini, ada di hadapan mata saya, itu para pemuda-pemuda Purwoasri. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya katakan para pemuda-pemuda Purwoasri ini bagaikan matahari-matahari? Beda saya ngocak, silau mon matahari ini kan. Lah, tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaikan matahari. Para pemuda itu adalah jam 12 siang, panas, terang, semangat, kreatif dan sebagainya. Dan hari ini, malam hari ini, Ikatan Pemuda Purwoasri akan panjenengan cek setiap bulan Agustus mendekati tanggal 17. Di gang-gang, di instansi-instansi, biasanya tertulis apa? HUT, that's my. Semuanya sedang melaksanakan upacara HUT. Singkat cerita, ada seorang bidan yang bolos upacara, disitulah saya dilahirkan. Ditanya oleh bidannya, Pak, ini sekalian ngurus akte. Jadi kira-kira dikasih nama siapa anaknya ini? Udah deh Bu, dari tadi saya pusing lihat di mana-mana HUTRI, terus udah kasih nama HUTRI, udah kasih nama HUTRI. Akhirnya lahir seperti ini. Dan alhamdulillah, meskipun mode unyu-unyu yang ada ya sih. Bulan nikah sudah menikah dan istri saya 3. Anaknya. Ya Allah, begitu saya bilang istri saya 3, ibu-ibu langsung, wow, provokator, awas enak deh ya. Tenang Bu, istri saya 3 anak. Tenang ibu-ibu, tenang. Saya dan semua bapak-bapak di Purwoasri ini, dan termasuk cowok-cowok Purwoasri, kita semua tergabung dalam IS3I. ISSSI, Ikatan Suami Setia Satu Istri. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Maksudnya ketika satu Jember, satu Banyuwangi, satu. Nggak, bercanda. Tapi tenang, cowok-cowok Purwoasri ini bagaikan para buaya. Iya, karena konon katanya buaya itu adalah hewan yang paling setia di muka bumi ini. Makanya orang-orang Betawi kalau kemudian mau melamar anaknya orang, mereka bawa satu kue maskot utama yang namanya kue buaya. Karena konon katanya hewan yang paling setia di muka bumi ini adalah para selama dia ada di air. Hewan yang paling setia adalah buaya selama dia ada di air. Begitu dia naik ke darat, dia menjadi, ya itu sebutkan sendiri ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diberikan oleh Allah dari nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Apa yang sedang kita lakukan, meskipun dodok-dodok semacam ini, bukanlah satu hal yang biasa ternyata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jauh-jauh berwasiat dari sabda beliau terhadap peristiwa kita pada malam hari ini. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada sekelompok kaum, tidaklah ada sekelompok umat yang berkumpul di antara satu bumi, di antara buminya Allah, melainkan di perkumpulan itu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya dikaji tentang ilmu-ilmu Allah, melainkan Allah akan memberikan 4 hal. Neka 4 hadiah, neka. Beda 4 hadiah bonus dari Allah yang tidak mungkin saya dan panjenengan dapatkan di apotek-apotek terdekat. Tak beda, neka, tak beda. Di supermarket, di Lipo, di Transmart, nggak jualan hadiah ini. Apa itu? Yang pertama, ghasiyatuhumur rahmah, majelis-majelis ilmu
pengajian-pengajian yang di dalamnya kita berkumpul, kita mengaji bersama, kita kemudian mendengarkan ilmu agama. Yang pertama, Allah hujankan kepada yang hadir ini ar-rahmah, yakni kasih sayang. Makanya kita itu kalau hadir ke pengajian tenang, damai, nggak ada yang lempar-lemparan. Ada nggak kira-kira yang kubu sini lempar-lempar kubu sana kira-kira? Kalau nggak puas, lempar aqua dan sebagainya. Kalau di tempat-tempat perkumpulan selain pengajian boleh jadi ada, tetapi di pengajian Allah melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW telah menjaminnya. Ghasiyatuhumur rahmah, dihujankan oleh Allah kasih sayang. Maka dari itu sebuah kampung, sebuah desa, sebuah negeri, sebuah wilayah, jika ingin diturunkan kasih sayang di antara para penduduknya, jika ingin kemudian penduduknya aman, damai, tentram, sentosa, banyak-banyakkanlah zikrullah, banyak-banyakkanlah majlis zikir, banyak-banyakkanlah majlis sholawat, banyak-banyakkanlah majlis ilmu. Allah yang janji ghasiyatuhumur rahmah, dihujankan oleh Allah ar-rahmah, yakni kasih sayang. Yang kedua, wahafathumul malaikah, dan dijaga oleh para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, rekan-rekan para pemuda di Ikapuri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sejak tadi Gulet sama panjenengan mereka keluar dari rumah, sejak langkah pertama Allah telah mengutus malaikat. Dalam sebuah hadis yang lainnya dikatakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat itu menaungkan sayapnya di atas para penuntut ilmu karena ridho, senang malaikat itu dengan apa yang diperbuat, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pengajian. Senang malaikat itu. Kira-kira saya ingin tanya, senang nggak dijaga oleh para malaikat? Lebih senang dijaga malaikat atau opa-opa Korea? Atau dua-duanya? Kita dua-duanya. Maka Allah menjanjikan penjagaan bagi para penuntut ilmu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kan, yang nggak boleh dijaga oleh mas-mas yang gagah-gagah dari Banser, kanan kiri, masya Allah ya, masya Allah luar biasa. Baik, yang ketiga, tidak cukup dua, yang ketiga hadiah dari Allah untuk yang kemudian hadir ke majlis ilmu, duduk dengan khusyuk tenang dalamnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan ke dalam hati yang hadir as-sakinah, yakni ketenangan jiwa. Makanya gula sering panjenengan mereka mau datang ke majlis ilmu rasanya tenang mereka, tenang aku sampai saking tenang mereka the ultimate of happiness mereka tenang tingkat tinggi mereka sampai saking tenang. Tapi tak apa tidur ngantuk di majlis ilmu, insya Allah masih kecipratan berkahnya daripada tidur sendirian di rumah. Apalagi bagi para jumblu-jumblwati, waduh nanas jangan saya. Tapi saya curiga, jangan-jangan sebagian besar panitia Ikapuri dan juga yang hadir di hadapan saya ini, mas-mas dan mbak-mbak ini jumbluan-jumbluwati akhir zaman. Gimana tipologi atau ciri-ciri jumbluan-jumbluwati akhir zaman? Di sepertiga malam terakhir menghamparkan sajadah menghadap kiblat, mengadakan tangan berdoa, ya Allah jadikanlah dia jodohku ya Allah. Kalau memang dia adalah jodohku ya Allah, segera dekatkan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau memang kau takdirkan dia bukan jodohku, segera ambillah dia di sisiku ya Allah. Sadis ongku, sadis ongku. Biasanya yang doa kayak gini akhwat, para perempuan muslimah, doanya sifat men, doanya sifat. Makanya hati-hati para cowok, jangan suka mempermainkan hatinya para perempuan. Karena kalau udah perempuan berdoa, kayaknya wakil banget nih kayak rumah ini. Karena kalau udah ketemu perempuan berdoa, hati-hati. Doanya sifat, doanya sadis. Ya. Kalau yang cowok nggak jauh beda maksudnya ya. Sama di sepertiga malam terakhir menghamparkan sajadah, menghadap kiblat, berdoa, ya Allah, boleh mereka terongku sambil kepada neng itu loh ya Allah, yang rumahnya di pojok jalan itu. Emang biar kira Allah tak omning. Innallaha
alimun hakim. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah paling paham, paling tahu terhadap desiran-desiran hati yang paling halus. Nah, ya Allah, aku suka sekali dengan nik yang di pojok itu, alamatnya di situ. Lalu kemudian, ya Allah, ini doa yang cowok-cowok nih. Kalau memang di Lauhul Mahfuz Engkau telah takdirkan dia bukan jodohku ya Allah, maka carikan jodoh lain yang orangnya kayak dia, rupanya kayak dia, orang tuanya juga orangnya kayak dia, rumahnya persis di rumahnya dia, biar nggak repot ya Allah, dia aja deh. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang cowok agak maksa ya, agak maksa. Baik, kembali ke materi tadi. Wa nazalat alaihimus sakinah. Di dalam majlis-majlis ilmu Allah berjanji melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada hati kolbu yang hadir ini as-sakinah, ketenangan jiwa. Maka hari ini kalau kita ribet dengan urusan dunia, kita pusing dengan tekanan-tekanan dunia, kita pusing dengan problematika hidup kita, jangan lari ke miras, mahal. Jangan lari ke narkoba, mahal, sudah bayar sakit lagi. Datanglah, larilah ke masjid-masjid terdekat, ke majlis-majlis ilmu terdekat. Di situ Allah yang janji, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan oleh Allah as-sakinah, ketenangan jiwa. Saya punya teman seorang dokter spesialis syaraf, saya nggak sebut namanya, ini privacy, tapi beliau cerita, Ustaz, Ana ini punya pasien, saya ini punya pasien, dia itu pejabat eselon 1, kaya raya konglomerat, warisan dari orang tuanya. Tapi dia ini punya penyakit insomnia. Apa itu insomnia? What is the meaning of insomnia? Penyakit nggak bisa bobo. Penyakit nggak bisa bobo. Penyakit tidak bisa tidur. Ternyata tak bisa tidur ya kan? Sakit ternyata nggak bisa tidur. Singkat cerita, terus gimana dokter? Ya itu Ustaz. Kalau kita terus-terusan kasih obat tidur, nanti lama-lama dia overdosis. Kalau sudah overdosis dia ngeheng. Ngeheng itu susah diajak berpikir cepat, suratul badihah, susah. Ngeheng, agak-agak ya setengah koplak mungkin gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus gimana solusinya Ustaz? Loh, jenengan yang dokter harusnya coba tanyakan. Bapak, panjenengan muslim, laki-laki, datanglah khutbah Jumat atau pengajian terdekat, insya Allah tidur. Makanya gejala umum nih. Kenapa? Di antaranya adalah wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada masing-masing yang hadir ini as-sakinah, ketenangan jiwa. Maka mari untuk kemudian membuat hati kita semakin tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Saya ingin cek dulu. Kira-kira yang sudah makan malam dengan yang belum siapa? Tolong ikutin setelah saya. Kita bareng-bareng berzikir menyebut nama Allah. Saya ingin cek yang ibu-ibu dulu. Bu, ikutin setelah saya nggih. Subhanallah. Diet 3 hari 3 malam. Sekarang yang bawa bapak. Walhamdulillah. Portugal. Porsinya itu kan gali bu. Ya Allah. Sekuni tapi suara raja ini. Sekarang yang ibu-ibu yang sebelah sana. Wala ilaha illallah. Diet pun seminggu. Sekarang yang ibu-ibu sebelah belakang, Insya Allah, tuh belakang. Yang ibu-ibu sebelah belakang, Allahu Akbar. Insya Allah ya. Semangat sekali ibu-ibu. Yuk kita semuanya sebut nama Allah bareng-bareng ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah.
Masya Allah, saya curiga jangan-jangan jamaah yang ada di depan mata saya ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin, amin ya robbal alamin. Pak, Bu, neka serius neka Om Gun. Karena penghuni surga itu ada ciri-ciri dan tanda-tandanya. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda penghuni surga adalah wajahnya bercahaya. Demi Allah, dari depan sini saya melihat wajah panjenengan berkilau bercahaya, kena sentrong lampu di atasnya. Bila ongku ya Allah. Tapi enggak, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita berharap semoga kita ini yang penuh dengan segala kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan cacat celah, dan kita jauh belum bisa untuk meneladani peri kehidupan mulia dari Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Karena dikisahkan besok ketika kemudian seluruh dunia ini dihancurkan di yaumil saat, di hari kiamat, tidak ada satu bangunan pun yang tersisa. Dan saat itu semua rata manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya kehausan, matahari di padang mahsyar tingginya bagaikan sejengkal saja, dan masing-masing manusia bermandikan keringat beredek. Mohon maaf. Biasanya dulu kalau pernah SMA atau SMP atau SD rapotan montak ongge, montak naik kelas, derma tak nyaman rasanya. Nah, itu baru raport dunia, kita beredek untuk menerimanya. Bagaimana dengan raport akhirat? Bagaimana dengan raport yang menilainya langsung zat yang maha teliti? Wallahu alimun bidzati sudur, wallahu alimun khabir. Allah maha tahu terhadap semua aktivitas kita. Dan kita dikasih raport dari tangan kanan atau tangan kiri kita. Beredek saat itu. Manusia bermandikan keringat, haus luar biasa, haus. Enggak dulu nih kayaknya haus nih kayaknya. Minta izin minum sebentar. Dan saat itu hanya ada satu telaga yang bernama Telaga Al-Kautsar, dan hanya bisa diakses oleh satu orang manusia mulia, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Di hari itu manusia yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad. Di hari itu manusia yang paling kemudian mencari-cari, di mana umatku, ainal ummati, di mana umatku, adalah Rasulullah SAW. Maka jangan sampai ketika semua manusia kehausan, kita butuh air minum dari Telaga Al-Kautsarnya Rasulullah, kita mengatakan, ya Rasulullah, kami umatmu. Jangan sampai Nabi mengatakan, sorry, lo gue Kenapa? Kamu umatku dari mananya? Kamu suka baca ayat-ayat Al-Quran yang aku baca? Enggak ya Rasul. Kamu performance-nya kok nggak kayak umatku? Enggak juga ya Rasul. Terus kamu di dunia ngefans sama siapa? Sama opa-opa Korea ya Rasul. Anta ma'aman ahabba. Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Maka dari itu malam hari ini ayo kita nyatakan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita panggil Nabi Muhammad dari panggilan hati yang paling dalam. Bareng-bareng. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya bareng-bareng. Panggil Rasulullah. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Masya Allah. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga teman-teman para pemuda-pemudi IKAPURI, Ikatan Pemuda Purwoasri yang luar biasa. Tema kita pada malam hari ini adalah pengajian umum dalam rangka memperingati Hari Besar Islam. Dengan semangat Hijriah, kita tingkatkan potensi dan kualitas sumber daya masyarakat. Ini cocok jadi pejabat. Yang bikin tema ini kayak tema-tema pejabat gitu kayaknya. Cocok banget. Kita masih berada pada bulan Muharram, yang mana ini kaitannya dengan tahun baru Islam. Coba jujur Gi, gula mereka tanya, jujur jawab, jujur. 1 Januari ngapain biasanya? Libur, oke, libur, langsung ingat. Setelah libur ngapain? Main, terus tidur. Tapi yang kemudian gegap gempitanya paling rame Pak Bu, 1 Januari atau 1 Muharram? Yang kemudian sampai rela-rela tidak tidur, yang kemudian sampai berbondong-bondong, bahkan gak punya sepeda motor, ngejek sepeda motor, budal, gas. Saya ingin tanya, 1 Januari apa 1 Muharram? Kok jujur gitu sih? Padahal saya ingin tanya, 1 Januari adalah, walaupun boleh, cara fikih hukumnya kita boleh menggunakan pengkalenderan Masehi, boleh, tidak haram. Tetapi secara keterikatan psikologis, maka perasaan hati kita, ketenangan dan keterikatan hati kita dengan kalender warisannya Nabi Muhammad, dengan kalender warisannya dunia Islam, dengan kalender warisannya Romawi, ternyata selama ini kita lebih dekat dengan warisan Romawi. Padahal dinul Islam, dinul hadarah. Agama Islam yang kita cintai ini adalah agama peradaban. Islam memang mengajarkan kita untuk sholat, puasa, zakat, dan lain-lain ritual dan spiritual. Tetapi lebih dari itu, Islam juga merupakan dinul hadarah, agama peradaban. Buktinya apa? Kita juga mempunyai kalender yang luar biasa khusus yang bernama Hijriah. Yang mana pada saat itu di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di saat kemudian kaum muslimin meluas kemana-mana, karena memang Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ke Syam, ke Yaman, ke Persia, Islam masuk di mana-mana. Dan saat itu susah untuk mengakomodir. Bahasa Maduranya kan apa? Mengakomodirnya. Untuk mengakomodir bahasa Maduranya. Akomolagin pokoknya. Untuk akomolagin. Biar makin kompak nih kaum muslimin kan. Biar kaum muslimin itu kompak, nyaman, melaksanakan ibadah-ibadah dan terutama haji. Untuk pengkalenderan itu pas, tidak meleset. Maka dari itu saat itu Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabat yang masih hidup dan diskusi, musyawarah. Kita dunia Islam membutuhkan kalender khusus untuk kaum muslimin, untuk umat kita. Waktu itu rapat, musyawarah. Bagaimana kalau kita mulai pengkalenderan ini dari hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalau kemudian dari wafatnya Nabi Muhammad SAW? Tapi kemudian yang disepakati oleh para sahabat saat itu, bahwa kepemimpinan Umar ibn Khattab adalah saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok yang diambil itu adalah hijrahnya Nabi? Kenapa kok bukan hari lahirnya? Kenapa kok bukan hari wafatnya? Karena pada saat itu dipandang yang menjadi titik balik, yang menjadi titik bangkit bagi kaum muslimin di hari itu adalah peristiwa hijrah. Minal Makkah ila Yasrib, yang kemudian Yasrib itu dirubah menjadi Madinatul Nabi Al-Munawwar. Bapak Ibu dan para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
benar-benar telah mencintai umatnya dengan kecintaan yang sempurna, termasuk peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu bukti bahwa Nabi cinta kepada umatnya. Mohon maaf. Sebagian kalangan orientalis. Apa orientalis bahasa Maduranya apa nih? Ayo yang bisa jawab saya kasih hadiah. Apa bahasa Maduranya orientalis? Beli hadiah kan? Orang kan, orange kan? Apa bahasa Maduranya orientalis? Akar katanya oriental, timur, berarti tukang ngaji timur. Artinya orang-orang barat yang suka membahas-bahas atau mengkaji terkait dunia timur, dunia Islam lebih khususnya. Mereka menuduh, mereka menghina Nabi kita Rasulullah SAW. Ini Muhammad itu hijrah karena takok nih kan, takok, teken, betul. Tertekan. Dakwah di Mekah gak diterima, dicaci maki, dibully, takut. Dia takut, dia gak sabar, kemudian dia kabur dari Mekah, kabur ke Yasrib. Saya ingin tanya, mereka benar apa tak benar mereka? Ini dibukukan, dijual di mana-mana, kemudian ada anggapan bahwa Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW takut menghadapi tantangan-tantangan dakwah di Mekah. Jawab apa enten mereka? Jawab enten. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kitab sirah nabawiyah yang cukup tebal, sekitar 400 halaman, berjudul Fiqhus Sirah Dirasat Minhajiyah Ilmiyah, karangan Profesor Dr. Asy Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu buku daros sirah nabawiyah di semua kampus-kampus Islam di dunia. Terkenal sekali buku, hampir di pondok-pondok semuanya ada. Di situ dikupas. Ternyata Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Makkah ke Madinah bukan karena takut, bukan karena tertekan, bukan karena ada ancaman dan beliau menyerah sehingga beliau kabur, bukan. Itu dibuktikan oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau Nabi Muhammad takut, ingat, saat peristiwa hijrah, justru yang keluar dari Mekah terakhir adalah siapa? Adalah Nabi Muhammad SAW. Justru yang dipersilahkan untuk berangkat dulu, justru yang kemudian berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah adalah para sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan di antaranya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang perkasa, yang kuat, jagoannya orang-orang Quraisy. Kayak keker ya, kayak mas-mas kita ya Allah, dari bangsa keker tangguh. Monggo duluan. Ada Umar ibn Khattab, monggo duluan, hijrah duluan. Logikanya, kalau Nabi Muhammad takut, harusnya Hamzah, Umar, kamu jangan berangkat dulu dong. Tungguin aku, jagain, temenin ya. Kita berangkat bareng-bareng. Kalau Nabi Muhammad takut, tapi Nabi Muhammad Masya Allah, beliau mempersilahkan para sahabatnya untuk hijrah terlebih dahulu, dan beliau berangkat terakhir bersama sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saya ingin tanya, kira-kira Nabi Muhammad mereka pemberani apa penakut? Kira-kira Nabi Muhammad mereka orang kuat apa orang lemah? Itu pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mungkin berhijrah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, atau mungkin berhijrah dari satu nilai yang negatif ke nilai yang positif, bukan karena takut, bukan karena tekanan, atau bukan karena ancaman, tetapi karena semata-mata liibtigha'il mardhatillahi azza wa jalla, untuk mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemuda-pemuda di sekitaran desa Purwoasri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, begitu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke sebuah wilayah baru yang sebelumnya bernama Yasrib, orang-orang Yasrib bergembira. Orang-orang Yasrib bahagia, sehingga kemudian mereka
menyerahkan walaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diubah nama kotanya menjadi Madinatun Nabi Al-Munawwarah, kota Nabi yang menjadi penawar bagi sakit hati setiap hamba. Maka dari itu, ini menunjukkan alhamdulillah masyarakat kita ini di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita ingin bikin lembaga, ketika kita ingin membuat satu hal apapun dalam hidup kita, kita senantiasa mengambil nama-nama yang baik dari hazanah dunia Islam. Jadi kalau mau bikin toko, cari nama toko yang Islami. Sebagaimana orang-orang Yathrib menyerahkan namanya Madinatun Nabi Al-Munawwarah. Hari ini kan jadi tujuan haji dan umroh, Makkah dan Madinah. Nama saya bagus. Nama saya bagus adalah nama yang tersambung kepada kemuliaan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bikin sekolahan, cari nama sekolah yang bagus, bersumber dari hazanah ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau namain anak, mau menamain toko, mau menamain perusahaan, nama apapun, kaitkan, sambungkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monster Angel. Lahir anak, nama siapa? Michael Jackson, Justin Bieber. Padahal mereka mereka kira-kira unik, nama tak unik mereka. Kepada Al-Mukarram Justin Bieber, Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan. Mereka, aduh. Maka dari itu, ayo kita tiru masyarakat Yathrib untuk kemudian mengikatkan hatinya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Berikan nama dengan nama yang tersambung juga kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan teman-teman para pemuda sekalian, yang ketiga, setelah kemudian Nabi Muhammad hijrah, beliau tidak mendahulukan dirinya, mendahulukan para sahabat-sahabat dan umatnya. Kemudian setelah itu beliau datang ke Yathrib, dirubah namanya menjadi Madinatul Al-Munawwarah. Berikutnya Nabi Muhammad melakukan satu peristiwa yang luar biasa untuk masyarakat, yaitu peristiwa Mu'akhah. Kenapa mereka peristiwa namanya Mu'akhah? Peristiwa mempersaudarakan antara kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah, dengan kalangan Ansor, orang-orang asli penduduk Yathrib, dipersaudarakan. Ini penting untuk kerukunan masyarakat. Rasulullah paham bahwasanya untuk membangun satu masyarakat tidak bisa dengan pertengkaran, tidak bisa dengan dendam dan caci maki, tidak bisa dengan kebencian, tetapi untuk membangun masyarakat harus diasaskan dengan mu'akhah, dengan persaudaraan. Maka para sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin satu persatu, one by one, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Ada Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan